Pada hari ini sudah hari ulang tahun ke-34 GKII Jaga Setia Bekasi. Memang tidak ada firman Tuhan khusus ditulis oleh Tuhan melalui para penulis khusus hari ulang tahun hari ini, tidak. Tapi Tuhan berbicara setiap saat. Dan Bapak Ibu, tidak hanya berkenaan dengan ulang tahun, melainkan biarlah Tuhan berbicara kepada masing-masing kita, termasuk kepada saya. Bapak Ibu sekalian, tema kita, tema yang ditetapkan oleh gereja, yakni menjadi serupa Kristus. Dalam hal apa? Setia mengasihi, setia dalam kasih. Ya, menjadi serupa Kristus dalam banyak hal. Dan yang lalu, next, sudah dibahas tema tahun selama bulan Februari 2023. Biar kita ikut flow, alurnya ya. Gereja ini enggak sembarangan, punya aturan, punya alur. Bukan hanya sembarang khotbah juga kan, ini ada aturannya. Gini, yang pertama tanggal 5 Februari 2023, tema khotbah menjadi murid serupa Kristus dalam kekudusan, dalam holiness. Seperti Kristus yang adalah kudus dan murid-murid pun mestinya kudus. Yang kedua, tanggal 12 Februari membahas tentang menjadi serupa Kristus dalam roh yang menyala-nyala. Ya, lalu yang ketiga menjadi serupa Kristus dalam iman yang taat. 19 Februari 2023 sudah dibahas. Dan hari ini, tepatnya pagi hari ini, menjadi serupa Kristus, setia dalam kasih atau setia mengasihi. Tidak mengasihi Senin Kamis, tapi be faithful. Ya, kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang Tuhan mau kita kasih. Binatang aja kita perlu kasih, sayang, apalagi kita kan. Nah, menjadi serupa Kristus dalam hal apa? Kesetiaan, mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, berkenaan itu mari kita membaca Alkitab, karena ini merupakan tematis ya. Ini khotbah hari ini sifatnya tematis, tidak bersifat expository, melainkan tematis. Maka saya tidak mencocokkan Alkitab, teks Alkitab, melainkan saya melihat keterkaitan erat antara tema ini dengan Alkitab. Firman Tuhan, Mazmur pasal 117 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Ini Mazmur terpendek di dunia, bukan di dunia, di Alkitab. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya. Ya, one more time, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat yang kedua. Lalu yang berikut, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Berbicara mengenai kasih tanpa menyerahkan nyawa, itu bukanlah kasih. Ya, kasih yang dari Allah memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya dengan sederhana. What is the meaning of love? Apa itu kasih? Memberi. Jangan bicara kasih tanpa memberi. Dan pemberian terbesar yaitu Allah memberikan apa? Bukan anaknya, dirinya. Biasanya kan Natal, Allah memberikan anaknya, betul, tapi nggak tepat banget. Allah memberikan kealahannya, Allah memberikan Allahnya, Allah memberikan dirinya kepada kita. Ini pemberian yang saya nggak ada tanding, kata orang Papua. Sekali lagi, demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Who are you? Siapa saya dan saudara? Kok dia beri untuk kita loh? Mari hayati kekristenan kita. Sangat spesial. Kenapa? He is for us. Dia untuk kita. Ini sangat-sangat spesial. Ya, jangan terlalu menspesialkan manusia. My husband is for me. Yes, betul. Tapi my husband itu bukan segala-galanya. Tapi Allah yang segala-galanya memberikan dirinya kepada saudara dan saya. Kepada orang kecil, kepada orang yang sederhana, kepada orang istimewa juga kan. Jadi kita pun menjadi, saya tambahkan, wajib. Jadi kita pun wajib dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya memberikan tanda kurung di sana, menjadi serupa. Kita pun wajib menjadi serupa Kristus yang menyerahkan, yang mengasihi kita, yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita tidak perlu menyerahkan nyawa bagi Tuhan, ya, karena Tuhan memberikan segala-galanya bagi kita, melainkan
Apa artinya menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Mari kita membahas teks ini. Dengan garis besar khotbah ada banyak, tapi singkat kok, yang khawatir. Oke, garis besar yang pertama kita membahas pendahuluan, lalu larangan mutlak menjadi serupa dunia. Larangan mutlak, absolute prohibition. Larangan mutlak untuk menjadi serupa dunia. Kita ini serupa siapa? Serupa mama, enggak dilarang. Yang ketiga, kehendak mutlak menjadi serupa Kristus. Ya, kehendak absolute will, kehendak mutlak untuk menjadi serupa Kristus. Dan yang keempat, pengertian. Apa artinya menjadi serupa Kristus? Sudah dibahas bulan ini. Tapi saya mau emphasize lagi, dikaitkan dengan tema utama hari ini. Lalu teologi, saya tambahkan. Teologi, apa itu teologi? Menjadi serupa Kristus. Supaya ini doktrin, iya. Saya tidak bicara soal doktrin ya, karena doktrin itu hak gereja, GKII. Tetapi saya secara umum teologi itu sifatnya umum. Kebenaran universal, Christian of course ya. Teologi menjadi serupa Kristus. Lalu, Pak, apakah Bapak pantas bicara teologi di jemaat? Harus. Teologi itu milik jemaat, bukan milik STT. Selama ini keliru. Kenapa? Karena banyak orang mengklaim bahwa teologi itu hanya berurusan dengan sekolah teologi. Ini kecelakaan fatal. Teologi itu belongs to church, kepunyaan gereja, dan jemaat berteologi. Dalam memuji Tuhan kan berteologi, Bapak Ibu. Tidak mesti harus di STT. Apa saja Bapak Ibu sedang berteologi dengan nyanyian-nyanyian, itu pun berteologi. Maka itu kalau nyanyian bukan soal false, suara pun false, bukan. But content, you confess your faith through singing. Apakah itu teologisnya? Atau antropologis? Kan begitu. Bahkan saya berkali-kali mengatakan, hubungan seksual suami istri pun harus teologis. Masa sosiologis, masa antropologis, masa psikologis, kan aneh itu, kecil gitu. Harus teologis, berkenan kepada Allah, memuliakan Allah, dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, lalu proses menjadi serupa Kristus, pengertian setia dalam kasih atau dalam mengasihi. Yang terakhir penutup, model Kristus setia mengasihi. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Semestinya, dia langsung buka sekaligus. Semestinya, berarti ada perubahan ya dari sini ke sini. Sebabnya pendahuluan dulu. Semestinya, ya saya katakan demikian. Gereja atau orang percaya menjadi semakin serupa Kristus. Semestinya, itu satu keniscayaan. Tidak boleh tidak. Semestinya, day by day kita menjadi look like Christ, ya. Dan maka itu semestinya juga dunia di mana orang percaya ada dipengaruhi oleh keserupaan Kristus pada orang percaya. Maka dunia semakin mirip gereja seharusnya. Sebenarnya gereja, dunia, entah dunia asal apa saja, dunia ekonomi, politik, sosial, budaya, HAM, dunia pendidikan, dunia apa saja, seharusnya mirip gereja. Seharusnya, kenapa? Karena gereja adalah utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Adalah Allahnya dunia. Wow, ini Allahnya dunia siapa? Gereja. Kenapa? Gereja menjadi alat Allah di tengah-tengah dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Maka semestinya dunia harusnya semakin serupa gereja. Tapi kecelakaan, pertanyaan. Ya. Apakah dunia ini, kok langsung buka semua ya? Oke, berarti ada gangguan di. Apakah dunia ini semakin menjadi serupa dengan gereja? Jawabannya sudah ketahuan satu. Saya sebenarnya mau dialog, tapi kan sudah terbuka semua di screen, it's okay. Dunia, saya mengatakan dunia ini semakin kotor, jahat, busuk, dan no hope, hopeless, helpless. Nggak ada pertolongan lagi. Dunia ini makin kotor, makin jahat, makin busuk. Jangan lihatlah dengan mata dangkal. Makin banyak pembangunan, jembatan-jembatan, jalan raya itu minta maaf. Orang ateis pun maju. Ya, orang ateis pun maju. Kalau hanya melihat pada aspek fisikal atau aspek fasilitas. Tapi kalau melihat hati manusia, hati dunia, hati manusia, makin jahat, makin buruk. Bunuh orang itu gampang sekali dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, apakah gereja yang disebut lembaga ya, organisasi di seluruh dunia
semakin menjadi serupa Kristus? Jawabannya sudah ada. Gereja, orang Kristen di seluruh dunia, mohon maaf jangan tersinggung dan harus tersinggung, semakin serupa dunia. Mari membuat riset. Saya membuat riset tahun 2000 next. Tahun 2017 saya menulis buku yang ke-12, ke-13 ya. Hasil penelitian, dan saya memberikan judul Teologi Reformasi Gereja Abad 21. Kan kita tahu teologi reformasi kan abad 16. But kita sekarang abad 21. Teologi seperti apa sekarang ini? Dan kenyataannya hasil riset, lihatlah di bawah itu ada gereja menjadi serupa dunia. Gereja menjadi serupa dunia. Sampai sekarang buku ini sudah dipublish dan diterbitkan dan dijual sejak tahun 2017 di Immanuel, di Momentum, di Jakarta, di banyak tempat di Indonesia. Belum ada yang protes saya. Pak Safri, salah, mana bisa gereja serupa dunia? Karena memang tidak ada yang berani protes. Kenapa? Saya menyampaikan sejumlah hasil riset bahwa memang betul-betul gereja secara organisatoris, kalau gereja secara secara hakiki, gereja ya tetap gereja Yesus Kristus tidak berubah, yaitu orang percaya yang tulen, the true Christian, maka mereka tidak mungkin diduniakan. Tapi gereja secara organisatoris, lihatlah manajemennya, lihatlah pola-pola, lihatlah bisnis, biarlah apa semua. Karena pengaruh dunia masuk dalam gereja. Apalagi ada majelis-majelis, ini Pak Pendeta ngomong loh, ini seluruh dunia. Majelis-majelis yang gak tertarik pada Alkitab tapi mau memimpin gereja. Gak tertarik baca Alkitab tapi mau ngatur gereja. Ini alat setan bisa. Sangat mungkin jadi alat setan. Karena itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak boleh terpisahkan dengan Alkitab, firman Allah. Demikian Bapak Naks. Lalu mengapa dunia tidak semakin serupa gereja? Melainkan justru gereja atau orang Kristen, saya nggak sebut orang percaya. Beda antara orang Kristen dan orang percaya. Orang percaya itu pasti disebut the believers, true believers. Tapi Kristen bisa hanya agama, kan? Nah, tetapi justru melainkan gereja atau orang Kristen semakin menjadi serupa dunia. Why? Saya membuat riset juga tahun 2020. Saya menghasilkan buku Injil palsu dalam gereja. Sebab mengapa gereja berubah atau cenderung ke arah duniawi, mirip dengan mengelola perusahaan, mirip dengan mengelola asal ada modal, kurang berdoa, enggak menginjili. Wah, di Surabaya, Bapak, di Jakarta saya tiba, ini tahun ke-10 kami di Jakarta, dibuang Tuhan. Saya senang dibuang Tuhan. Terlalu mulia kita dihentar baik-baik oleh Tuhan. Siapa saya? Kan, pencipta terlalu memanjakan kita. Saya katakan ditendang Tuhan pun I'm happy. Jangan jadi orang Kristen yang manja, harus diutus, disertai. Of course, tentulah. Nggak diminta pun disertai kok. Tapi jangan memanjakan diri di depan Tuhan. Saya mengatakan kami 10 tahun di Jakarta. Dan we have no plan sebelumnya. Tapi itulah cara Tuhan memimpin kami. Untuk digodok lagi, dipersiapkan lagi, digembleng lagi. Sekiranya makin menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya membuat riset, ini bukunya 400 lebih halaman. Yang tadi 360 halaman, ini 480 halaman. Dan judul bukunya Injil Palsu, Non-Biblical and Non-Canonical dalam gereja. Itulah yang membuat gereja lumpuh. Bapak Ibu tahu, senjata gereja itu Injil Yesus Kristus. Tapi orang menukar Injil dengan sains, dengan apa saja ditukar karena lebih keren kan? Injil kan membosankan kata orang bodoh. Injil kan membosankan kata orang jahat. Tapi Injil itu kekaguman bagi orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu, dan itu temuan saya. Nah, yang kedua, larangan mutlak loh menjadi serupa dunia. Mengapa menjadi serupa dunia? Karena kehilangan Injil. Kita buat riset lagi ya. Padahal Tuhan melarang, betul-betul Tuhan tidak menghendaki gerejanya atau orang Kristen menjadi serupa dunia. Tertulis dalam Roma pasal 12, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Ini merupakan larangan absolut. Ojo. Jangan sama sekali. Kalau diterjemahkan, jangan sama sekali menjadi serupa dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat yang ke-2. Kalau lihat konteks dalam Roma pasal 9 ayat 29,
Roma 9 ayat 29. Maka kita menemukan konteksnya begini. Ternyata jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia apa? Dunia made like Sodom and Gomorrah. Serupa Sodom. Kita tahu cara hidup Sodom dan Gomorrah. Dan Bapak Ibu tahu sekarang Sodom dan Gomorrah semakin banyak di kota-kota Kristen. Di antaranya, mohon maaf, I appreciate LGBT. Saya menghormati orang yang menderita, betul-betul menderita, bukan pura-pura ya. Yang karena saya kadang sakit lah. PGI bilang LGBT nggak sakit, nggak boleh doakan. LGBT tidak boleh doakan. Bukalah tahun 2016 di PGI website, dan di buku saya pun saya bukakan bahwa LGBT, homoseksual, gay, biseksual, and transgender itu normal katanya. Gereja loh yang ngomong. Apa anak gila seperti itu? Ya, mari kita akhirnya apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka saya katakan betul bahwa gereja sudah serupa dunia. Mirip Sodom dan Gomorrah. Itu baru aspek itu. Nah, larangan sebenarnya ini, coba perhatikan istilah mesus temetiseste. Itu sengaja saya buat supaya siapa tahu ada yang tertarik sekolah teologi di sini. Bukan soal anehnya, minimal membacanya seperti itu. Janganlah, terjemahnya demikian. Dari kata ini, janganlah kamu dipengaruhi. Dalam bahasa Indonesia tidak ada NIV, di apa? Lai. Jangan kamu menjadi serupa dunia, itu lai. Tapi sebenarnya dari kata ini, janganlah kamu dipengaruhi atau dibentuk oleh pola pikir dunia. Pendidikan di dunia ini, SD, SMP, SMA, itu umum. Tetapi yang saya melihat, pendidikan dunia sedang membuat manusia menjadi otonom dengan dirinya sendiri. I can do by myself. I will do. I will become what I need. Semuanya manusia. Betul-betul dunia. Mari kita perhatikan. Itu dalam bentuk imperatif ya, artinya perintah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu larangan. Jangan. Maka tema gereja ini selama bulan ini, jangan berubahlah menjadi serupa. Ini merupakan sesuatu kontinuitas daripada amanat Tuhan. Jangan menjadi serupa. Dan jangan menjadi serupa dunia, tapi serupa Kristus. Nah, kata ini kalau dilihat artinya akan menemukan, karena ada kata nos, itu jahat. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal apa? Kejahatan. Apa yang konteks kejahatan? Dalam Roma pasal 12 kejahatan ini, yang pertama, tidak kudus. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tidak kudus. Apa artinya? Amoral. Ya, amoral. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal-hal amoralitas. Ya, entah mencuri uang negara. Saya juga mikir, agak marah loh. Saya terus terang marah dengan pemerintah. Pendeta harus netral, tapi perlu marah dengan pemerintah. Kenapa? Orang pajak itu, masalah pajak itu baru terbongkar hanya kecelakaan. Kenapa tidak dari kemarin ditelusuri? Ayo Menteri Keuangan, jangan hanya cari untung dong dengan saya nggak benci dia. Mari kita lebih kritis. Ini kan kecelakaan karena hanya mobil Rubiconnya anak pejabat ketahuan semua. Ini kan bukan hasil kerja pemerintah. Mau mengerti? Kan bukan hasil kerja pemerintah. Ketangkap basah kan? Nah, harusnya sudah tahun lalu, 2 tahun lalu bersihkan negara, bersihkan oknum-oknum. Itu harusnya begitu. Saya sudah berkali-kali, saya tidak tahu, yang penting saya merasa Tuhan juga utus kita ke tengah-tengah bangsa ini berbicara kebenaran. Ya, berbicara kebenaran. Yang tidak kudus dalam seksualitas, moralitas, dalam hal keuangan dan sebagainya. Dan yang berikut, yang namanya jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal apa? Tidak berkenan kepada Allah. Apa saja yang tidak berkenan kepada Allah, itu yang namanya jangan menjadi serupa dengan dunia. Dan diantaranya, kalau kita hidup, berkarya, bekerja dengan kinerja yang tinggi, tapi hati-hati, kalau kita tidak memungkinkan kita itu tidak demi beribadah kepada Allah, maka itu namanya kita sudah serupa dengan dunia ini. Kemajuan kita jangan sampai mengurangi kerinduan dan komitmen beribadah. Kalau kita diberkati secara lahiriah, tapi berkat lahiriah itu membuat kita semakin merosot ibadah, kita seperti dunia ini. Itu artinya di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, kan cepat.
kehendakmu telah menjadi serupa Kristus. Ini antagonis dengan tadi. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30, saya mengutip demikian. Menulis ulang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sebelum dunia dijadikan. Compare dengan Efesus pasal 1 ayat 3, 4, 5. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari in the beginning, dari dalam permulaan Allah berpikir akan ada orang percaya di kota ini. Sudah alam pikiran Tuhan. Maka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa. Dalam bahasa Inggris, become like, atau lebih cocok lagi, convert, dipolakan dengan gambaran anaknya. Jadi Allah menciptakan kita untuk menjadi seperti anaknya, Yesus Kristus. Jadi tema becoming like Christ itu merupakan tema sentral. Saya menekankan demikian. Satu, menjadi serupa Kristus itu ketentuan Allah, absolut. Orang Kristen yang tidak mengalami kemajuan, kedewasaan, pertumbuhan kedewasaan ke arah look like Christ, bahwa kita belum jadi Kristen. Harus diproses day by day until the end of our life. Dan itu merupakan ketentuan Tuhan, absolut. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah saya makin hari makin serupa Kristus atau serupa mertua? Berarti aman gereja ini, Pak. Kalau saya sebut gereja mertua, berarti banyak masalah gereja ini. Kenapa? Ada perang mertua dan anak menantu. Ini adalah reaksi aman. Saya bercanda. Saya lihat Bapak terlalu serius saja. Ya, mungkin Bapak siapa itu orang gila yang ngomong itu? Udahlah, nanti kita akhir ibadah baru kita ngomong lebih lanjut. Menjadi serupa Kristus adalah satu keharusan. Itu pekerjaan Roh Kudus tentu. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, menjadi serupa Kristus adalah tujuan tertinggi orang percaya hidup semasa di bumi. Jangan bilang masuk surga. Enggak, surga itu akhir. Setelah titik akhir kehidupan kita. Tapi tujuan tertinggi kita bukan jadi ketua sinode, bukan jadi orang pengkhotbah percaya, bukan. Tetapi tujuan tertinggi menjadi serupa Kristus. Coba simak baik-baik. Apa tujuan tertinggimu menikah? Menjadi serupa Kristus. Apa tujuan tertinggimu kerja? Mau kaya? Boleh, tapi enggak tertinggi itu. Tertingginya apa? Menjadi serupa Kristus dalam pekerjaan saya. Wow, inilah penginjilan. Ya, menjadi serupa Kristus itu tujuan tertinggi orang Kristen. Orang Kristen tujuan tertinggi apa? Menjadi serupa Kristus. Di luar itu rupa-rupaan. Dan saya menambahkan di sini, inilah esensi daripada arti memuliakan Tuhan. Kita sering berbicara, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyi. Mohon maaf ya, memuliakan Tuhan dan menyanyi itu dangkal. Apa salah? Gak salah. Tapi sebenarnya memuliakan Tuhan itu, wow, Tuhan senang melihat anak-anaknya makin mirip dirinya. You see? Makin wow, look like me. Nah, itulah kehendak Tuhan. Kalau anak-anak kita makin serupa tetangga, makin serupa setan, kesurupan, sedihlah orang tua. Tapi lihat anaknya, wah, niru-niru mama ini. Senang sekali kan? Ini alami loh, alami, belum super alami. Masih alami. Lihat mama, lihat anak laki-laki ini, kepengen jadi ke papa. Wah, ini ajaib dan mujizat, termasuk mujizat. Kalau kesembuhan itu gampang. Tapi bagi anak itu needs want to be look like his daddy or mommy, itu bagi saya mujizat ketiga. Yang pertama kan diampuni, itu mujizat pertama. Yang kedua, mujizat kedua melayani Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ini mirip Kristus itu loh, itulah keserupaan dan itu menjadi ketujuan memuliakan Tuhan. Yang keempat, pengertian serupa Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2, kan ini tematis ya, ayat yang kelima. Nah, tanya, serupa Kristus itu apa sih artinya, Pak? Sepikiran Kristus, seperasaan Kristus. Itulah arti becoming like Christ, look like Christ, Christ likeness, keserupaan Kristus,
serupa Kristus. Serupa berpikir itu. Cara pikir Kristus, cara pikir orang percaya. Cara perasaan Kristus adalah cara perasaan orang percaya. Itu artinya serupa Kristus. Nah, lebih jauh Alkitab. Kalau ditanya, Pak, serupa dan sepikiran Kristus apa? Alkitab. Alkitab adalah pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Mau tahu perasaan Kristus? Baca Alkitab. Mau tahu pikiran Kristus? Baca Alkitab. Maka itu Alkitab adalah, saya memberikan satu highlight, underline, Christ worldview and Christ mindset. Jadi kalau mau serupa Kristus, bukan soal kita punya salib. Kita berapa tahun terakhir di Indonesia ini dibohongi, dibodohi oleh kelompok-kelompok orang agamis dengan pakaian-pakaian agamis. Saya pikir agama tersebut itu marah pada orang seperti itu. Kenapa? Hanya munafik pura-pura berjubah dan berbaju bagus, baju jubah agamis, tapi hati rela membunuh orang seperti di Syria. Bapak Ibu tahu? Sebenarnya bukan soal itu, tapi mindset. Saya percaya, if you want to be a Buddhis, jika engkau menjadi orang Buddha, harus mindset Buddha gitu loh. Jangan hanya pakaian Buddha begitu kan. Itu dangkal sekali agamanya. Demikian apalagi dengan bukan demikian pula. Apalagi setiap kata saya pikirkan. Apalagi Kristen, orang percaya. Bukan hanya punya salib, lalu potongan rambutnya seperti Yesus. Itu kampungan betul itu loh. Ya, harusnya mindset Christ mindset dong. Harusnya Christ lives, ya, Christ life. Demikianlah serupa Kristus. Itu artinya, Bapak Bu, menjadi serupa Kristus, yaitu cara, maka itu mempelajari Alkitab satu keniscayaan. Belajar Alkitab secara teratur dan terus menerus, maka kita mengalami proses ke arah keserupaan dan Kristus. Jangan mandek. Sekalipun saya doktor, saudara doktor, teologi sekalipun, kalau berhenti baca Alkitab, berhentilah hidupmu. Kenapa? Karena Alkitab itu roti hidup. Alkitab itu adalah firman Allah yang menjadi standar pegangan petunjuk. Maka don't stop to read the Bible, and not only reading, but study gitu. Belajar, bukan reading. But the meaning of reading itu artinya belajar dan mengalaminya serta mentaatinya. Saya kagum dengan visi misi moto gereja ini. Ya, saya tidak memuji ya. Saya tidak memuji gereja, tapi ini sesuai. Siapa saya yang bisa menentukan sesuai ya? Saya punya ilmu di manajemen. Paduannya, keserasian, logikanya mantap gitu ya. Ya, dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Dan itu dari Roma pasal 11 itu. Oke, dan sebelah visinya itu. Ya. Saya beberapa gereja saya kunjungi. Di sebelah sini ada visi, di sebelah sini ada misi. Saya bilang itu visi semua gereja itu. Harus visi gereja lokal gitu. Dan ini sangat baik menurut saya. Ya, saya khusus studi khusus untuk bagaimana memformulasi visi misi. Saya studi sampai terakhir untuk ini. Jadi wah, mantap sekali ini visi misi. Ya, Bapak Ibu, lanjut kelima, teologi segambar atau serupa dengan Allah. Ini singkat saja ya. 1, manusia diciptakan segambar serupa Allah. Ya. Lewat 2, karena dosa, gambar Allah pada manusia ada yang berpendapat hilang. Tinggal pilihlah. Ada yang berpendapat hilang, ada yang berpendapat rusak. Tapi menurut saya hilang. Gambar itu hilang. Ya, kita bukan berarti kita menjadi binatang, bukan. Menjadi manusia yang hilang kemuliaan Allah, hilang gambar Allah, apa artinya? Hilang pengenalan akan Allah, hilang persekutuan dengan Allah. Karena dosa, maka we have no more God's image. Lalu Kristus adalah gambar Allah. Ini teologianya ya. Kristus adalah gambar Allah. Kolose pasal 2 ayat 15. Maka yang percaya kepada Kristus mengalami pemulihan gambar yang dulunya hilang atau rusak
menjadi gambar Allah kembali. Dan lebih spesial lagi, gambar Allah pada kita adalah gambar Kristus, bukan gambar Stefri, tapi gambar Kristus. So that's why God the Father, when He look at me, He look at me not because Stefri, but Dia melihat Christ in Stefri. Dia melihat Kristus Allah pada orang percaya. Inilah teologi. Nah, not only sampai di situ, melainkan yang percaya mestinya diproses sepanjang hidup, bukan sepanjang kemajelisan. Sepanjang hidup, Bapak Pendeta jangan menyinggung dong. Enggak, aku enggak nyinggung. Sepanjang hidupmu, jangan hanya sepanjang kependetaanmu. Sampai akhir hidup, kita mengalami proses menjadi serupa Kristus tanpa batas. Ini teologi ya. Kan bahan ini bisa juga dimiliki oleh jemaat karena sudah saya berikan. Nah, yang keenam, proses menjadi serupa Kristus. Dua hal yang penting, ada dua kata, objektif pasif dan objektif aktif. Saya mau terangkan begini, singkat lagi ini. Kita tidak bisa, kemarin saya dihubungi oleh mahasiswa yang di Ambon, yang didisiplinkan oleh kampus. Saya bukan pimpinannya, tapi Pak Stefri, please give me second chance please. Saya bilang, ya saya tanya dulu kamu. Saya akan berubah Pak, saya akan berubah. Dia mencoba berubah, impossible. Pertama itu dia diubah Tuhan. Itu namanya objektif pasif. Kita ini pasif, kita objek diubah Tuhan. Nah, menjadi serupa Kristus adalah pekerjaan Allah yang mengembalikan, memulihkan gambar Allah pada kita. Saya sudah terangkan tadi, Yesus gambar Allah. Ini adalah perubahan yang sifatnya objektif. Kita ini objeknya Tuhan. Tuhan subjek, kita objek. Dia yang transformer, dia yang mengubah. And I was pasif ya. Saya pasif. Di dalam hal apa? Saya dulu orang berdosa, diubah menjadi orang benar. Dulu mati binasa, diubah beroleh hidup kekal. Tidak mau, tidak berdaya, berubah. Dia mengubah sekaligus memberikan daya, power. Nah, maka yang kedua, dan dari menjadi aktif, objektif aktif. Kalimatnya di mana Pak? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Ia dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ada kewajiban sini. Ini namanya objektif aktif. Objektif aktif. Kita harus berjuang, harus berusaha. Kenapa? Sudah dimodali oleh Tuhan. We have Holy Spirit. Dia sudah ubah kita. Dan kita punya power. Untuk apa? Untuk mentaati firman-Nya. Itulah artinya objektif aktif. Ya. Dan kita berjuang, memang harus berjuang. Tapi jangan khawatir. We have God. Kita punya Allah. Allah, yaitu Holy Spirit. Dan Dia mengenergize kita. Do it, Stefri. Do it. You are able to do it. Okay, Lord. Tiap hari berjuang bersama Kristus dan untuk Kristus. Makin menjadi serupa Kristus. Jangan pasif. Karena saya sudah diubah Tuhan. Terserah Tuhan, saya mau ubah sampai sejauh mana. Tidak bisa. Tuhan sudah ubah kita dan Dia sudah berikan modal pada kita untuk berubah terus menerus. Tuhan pun menyertai kita dalam proses perubahan yang kita alami. Malas jam doa. Ada Roh Kudus bekerja dan ada firman Allah. Ada kekuatan untuk kita ke sekolah, ke gereja, berdoa. Ayo kita berdoa. Karena ini sebenarnya pekerjaan yang paling berat itu semuanya urusan dengan Tuhan. Boleh dengar? Pekerjaan yang paling berat yang tidak mungkin dikerjakan manusia, semuanya berurusan dengan Tuhan. Kalau hanya urusan dengan sesama manusia itu gampang semua. Dengan Tuhan itu perlu kuasa Tuhan, baru kita bisa mengerjakan itu. That's why the meaning of grace, anugerah Allah. Yang ketujuh, pengertian setia dalam kasih. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kita tahu bersama ya, nasihat Paulus. Tuhan berbicara kepada jemaat Filipi melalui Paulus tentang kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan kasih. Dan ayat yang ketujuh, yang Dia Kristus itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, namun karena kasih-Nya, lihat konteks, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba
menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati dengan tidak terhormat, yaitu di kayu salib. Tidak terhormat di mata manusia, tapi mulia di mata Bapa. Ya, oke. Lalu apa artinya? Setia mengasihi atau setia dalam kasih, yaitu sekalipun menjadi kosong, emptiness. Yesus mengambil rupa, dia mengosongkan diri. Ini bukan kenosis Tuhan kemudian menjadi bukan Allah, itu salah. Dia tidak mempertahankan kealahannya, tidak ngotot. Demi apa? Demi tugas ketaatan pada Tuhan. Itulah love. If you love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all dan sebagainya. Even though sekalipun saya dikosong, sekalipun saya rugi. Mari jemaat. Sekalipun saya rugi dalam pekerjaan, tapi saya tidak merosot dalam ibadah. Tapi kita mengejar karir, lalu ibadah kita abaikan. Biasanya dalam waktu singkat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius, Tuhan nggak main-main. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia nggak mau kita jadi bodoh dan tolol. Dia mau kita ambil pilihan lah. Kamu utamakan Tuhan, ibadah atau pekerjaanmu. Kalau ada pekerjaan yang menghambat kita beribadah, tinggalkan. Kalau enggak, meninggal kau. Harus ambil langkah seperti ini. Kenapa? Itu namanya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah buat hal itu. Sampai Dia mengosongkan diri. Bukan mengosong kekalahannya. Ini kesalahan jemaat ya. Mungkin diterangkan keliru ya. Mengosong. Enggak. Dia tidak menggunakan haknya sebagai Allah. Lalu Dia menjadi manusia. Dia menjadi hamba. Mati. Disalib. Ini namanya setia dalam mengasihi. Sekali Dia mengasihi until the end. Terus, bukan sekedar Dia mengosongkan diri, no. Menjadi manusia. Siapa yang mau Allah jadi manusia? Ya, orang gak maunya manusia jadi Allah. Akhirnya Allah ketabrak. Yang benar itu Allah menjadi manusia, become servant and die, and only die but also die on the cross. Itu Dia setia sekali dalam mengasihi kita. Dia mengasihi saudara saya, so that's why Dia menjadi manusia. Tidak berhenti situ, terus kesetiaannya, kasihnya. Dia mengasihi saudara, Dia menjadi hamba yang diperlakukan secara tidak pantas. Dia mengasihi saudara saya, die on the cross. Dia terus mengasihi. Ini kesetiaan Tuhan from incarnation, dari menjadi manusia until He's coming back now. Dia sedang kembali. Kesetiaan Tuhan. Maka saya terangkan demikian. Setia mengasihi artinya setia sampai akhir. Dari palungan sampai Golgota dan kubur dan bangkit dan naik ke surga. He is always faithful dan akan datang. Itulah kesetiaan Tuhan kita. Nah, Dia kesetiaan selesaikan tugasnya. Dia menyelesaikan tugasnya dan tuntas. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi nggak tuntas dengan tugas tanggung jawab kita, kita tidak mengasihi Tuhan dengan setia. Kristus sudah menjadi model dan modal kita bagaimana menjadi setia dalam kasih, setia mengasihi. Yaitu apa? Dengan cara mengerjakan semua kepercayaan Tuhan dengan tuntas. Apakah sebagai pendeta, sebagai majelis, apapun sebagai warga jemaat, kita punya tugas masing-masing. Kerjakan sampai tuntas. Ikut Tuhan harus tuntas. Kalau enggak, petas. Ada orang Manado sini? Manado tahu apa artinya petas? Bukan petasan, mirip petasan. Ya, harus tuntas. Mari menjadi orang Kristen yang tuntas. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak tuntas. Amin. Ya, akhirnya harus berakhir kan? Penutup. Model Kristus setia dalam kasih. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kita perhatikan sini. Mengasihi, menaati. Ini cocok dengan visi misi. Mengasihi dengan moto juga. Mengasihi, menaati. Jangan berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan
tapi nggak taat beribadah, nggak taat melayani, nggak taat penginjilan. Gereja ini jiwanya penginjilan. Sebenarnya bukan hanya gereja ini, sebenarnya seluruh gereja begitu. Gereja yang tidak menginjili, bukan gereja. Ada yang marah? Pasti setan. Ya. Gereja yang tidak menginjili, orang Kristen yang tidak menginjili, mohon maaf saya katakan, you are not Christian. Yang gereja sesungguhnya menginjili. Ya, enggak harus program. Dan saya katakan, penginjilan bukan program, tapi kehidupan. Kalau program, kita mau penginjilan 1 minggu ya di sana, itu program. Maka Senin Kamis mengasihi Tuhan dengan tidak setia. Kenapa? Senin Kamis. Mari berdoa, Tuhan, give me one person this week. I would like to tell you about you. Saya mau sampaikan. Itulah penginjilan. Kita minta Tuhan lah. Ya, ini gereja berusia 34 tahun ini termasuk mujizat Tuhan. Tidak mudah merintis pekerjaan Tuhan di kota Jakarta. Ya, tidak mudah. Tetapi kalau melihat 34 tahun, ya, kita merayakan Tuhan yang memanggil saudara di sini dan melibatkan saudara di sini, mempersiapkan dan mengutus. Bapak Ibu, next. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Makananku itu keperluan pokok. Pokokku, pokokku. My main mission, my main purpose I came, yaitu doing His will. Itulah tujuan tertinggi Tuhan Yesus Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan ini menjadi pola atau model kita. Ada lagi teks Yohanes 6 ayat 34. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, kata Tuhan Yesus ya, tetapi melakukan kehendak Dia Bapa yang mengutus aku. Nah, kita perhatikan sini, mengasihi Bapa, mentaati Bapa. Sudah dibahas pada minggu ketiga ya. Minggu ketiga, beriman, mentaati. Ya. Taat karena iman, taat demi iman atau karena iman, oleh iman. Bagus sekali. Terkait semua, ini makanan yang terhubung. Jangan makan papeda, terus makan apa lagi, coklat, nggak teratur. Teratur semua makanan. Maka menghadirkan jemaat yang teratur. Jangan jemaat gado-gado. Ya kan? Saya pikir Tuhan, itu cara Tuhan membentuk kita. Nah, coba perhatikan. Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, ya, bukan dengan kepentingan politis. Dia melihat banyak orang. Oh, kalau partai tertentu, haleluya, banyak orang itu untuk agenda politik kan, atau ekonomi. Tapi Yesus melihat mereka itu orang-orang yang tak berpengharapan. Kenapa? Mereka lelah dan terlantar, tak bergembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah bagaimana kita melihat model Yesus melihat orang banyak yang susah, orang banyak yang melarat, orang banyak yang hopeless. Why? Tanpa gembala. You know the meaning of tanpa gembala? Tanpa gembala artinya kacau. Domba gak mungkin tanpa gembala. Dan binasa. Coba domba dilepas begitu saja, dia tidak bisa kembali loh. Mengapa perlu gembala? Domba bukan kambing. Domba itu perlu penuntun. Dan Christ is one and only penuntun. Dan dia membawa kembali. Bapak Ibu tahu sekali, Tuhan tergerak hati melihat orang-orang yang memang tanpa harapan. Inilah akar penginjilan. Bagi saya, kalau kita mau menginjili harus menangis dulu lihat orang susah. Termasuk orang kaya, menteri sekalipun dia. Tapi sebenarnya kasihan sekali. Kenapa? Tanpa gembala. Tapi sombong, kan gitu loh. Sombong, beli Robicon 2 gitu loh. Sombong banget. Tetapi sebenarnya menyedihkan sekali. If you have eyes, jika engkau punya mata melihat lebih jauh dari penampilan orang, kita akan memiliki hati menangisi dia. Benar. Disinilah akarnya penginjilan. Jika kita tidak punya hati hancur melihat orang-orang susah. Saya tempoh hari berpikir, kapan saya ke Afrika Tuhan? I have no money untuk pergi. Sekali pergi 60 juta.
Saya mulai saya punya beban lah. Saya mau cari negara termiskin. Dan memang bertepatan ada misionaris yang saya kenal di sana. Negara termiskin. Ya, Guinea Bissau. Tuhan give me chance to go. Ya. Untuk apa? Dan saya waktu di sana, saya melihat orang, saya hampir sudah, aduh gimana ya, kasihan sekali. Umur 12 tahun sudah hamil, anak orang tua jual anaknya, satu rumah besar itu 7 istri, nggak ada kamar, ada 20 anak. Gambaran saya seperti apa, kayak binatang seperti itu. Injil pintu masuk untuk perubahan peradaban, keselamatan dulu. Dan saya ada beban, pergi lagi. Dan saya masih mikir, saya bilang, saya harus buka program studi di sana, membuat program master, supaya ada gairah pergi lagi. Walaupun spendnya banyak uang pergi, harus banyak uang, tapi itu kan uang Tuhan. Jadi ada beban. Kalau Bapak Ibu melihat semua oke, aman, tetangga itu orang tua aman, sehat, mohon maaf, you have no God's eyes. Kita tidak punya mata Tuhan. Jika engkau melihat orang yang bagus, jaya, pandai, cerdas, kaya, tapi engkau memiliki mata Tuhan, wow Tuhan, saya menangisi dia. Inilah awal penginjilan. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4, Matius 9. Nah, saya mau tutup dari ini. Next, last. Menjadi serupa Kristus, setia mengasihi. Apa artinya? Dari teks yang saya baca tadi, saya menemukan bukan hal yang baru. Dan saya tadi sedikit mendapatkan informasi tentang gereja. Pelayanan seutuhnya. Dimulai dari apa? Jemaat. Mengajar jemaat. Ini mengajar Injil pada jemaat. Itu yang pertama. Ya, mengajar Injil, mempertegas dan menjadikan Injil makanan utama jemaat. Dan Injil adalah kuasa Allah. Dan Injil adalah kekuatan kita. Injil itu adalah senjata satu-satunya. You have no gospel, you have no weapon. Kita tidak punya senjata untuk lawan setan pun kita takut. Tapi if we have gospel, setan gentar loh. Menurut saya, anak-anak saya di Surabaya, awal mereka menempati rumah yang dipinjamkan oleh satu teman saya, teman kerja, pelayanan. Wow, mereka bilang, Pak, banyak setan rumah ini. Peranglah kalian. Jam 11 malam ada yang makan di ruang tamu. Lihat nggak ada. Tapi anak saya itu, saya mau mereka begitu gitu. Peranglah kalian. Saya syukurlah awal-awal ada serangan-serangan. Dan tiba-tiba kompor menyala sudah tengah malam. Anak saya pergi. Kok kompor menyala sih? Masa menyala terus sampai jam sekarang? Sampai jam 11:30? Dia dalam nama Yesus lagi. Inilah kekayaan persiapan Tuhan untuk anak-anak rohani. Itulah hanya, doakan saya Pak Pendeta doakan saya. Ini orang Kristen kampungan. Mari berjuang, we have faith, we have gospel. Dan itulah kekuatan kita. Kita memiliki Injil. Karena itu jemaat mari mati-matian dengan Injil. Dan hidup-hidupan dengan Injil. Yang kedua, mari keluar, beritakan Injil. Proclaiming the gospel. Not only untuk kita, tapi juga untuk others. Ya, beritakan Injil keluar. Inilah jika kalau kita berkata I love Jesus, tapi saya tidak ada koneksi dengan Injil, you never love Jesus. You say that you love Jesus, tetapi nggak menginjili, mohon maaf, saudara tidak mengasihi Tuhan. Beritakan Injil, setia beritakan Injil. Kristus Yesus, saya mempelajari dari sejak dia dibaptis dan dia berpuasa masuk ke Galilea sampai ke Yerusalem, the entire life, seluruh kehidupannya itu penginjilan. Tema utama Tuhan Yesus itu pekerjaannya menginjili. Kalau ada yang bantah, nanti setelah ini mari kita debat. Saya mau tunjukkan kepada betul-betul penginjilan. Terlalu banyak from the beginning until on the cross. Dan cross adalah klimaks penginjilan Tuhan Yesus. So whoever believe in Him, he will be saved. Lalu lanjut, menyembuhkan orang sakit,
ya, menguatkan yang lemah, mengusir roh-roh setan, memberi makan. Inilah yang namanya mengasihi dengan setia. Setia mengasihi dengan cara apa? Jangan hanya lip service. Mulai mengasihi Tuhan dengan setia, belajar Injil dalam gereja. Yang kedua, sampaikan Injil di luar gereja. Itu namanya mengasihi dengan setia. Menyembuhkan orang sakit, bantu, tolong ya orang sakit, menguat orang lemah. Ini lemah termasuk lemah dalam hal pendidikan, dan kita punya sekolah, punya tempat pusat pendidikan, dan kita mengusir roh-roh jahat. Saya senang sekali anak saya mengalami pengalaman rohani yang tak terhapuskan. Ya, ada anak yang kedua sini, dia tidak mungkin mengalami, tapi adik kakaknya mengalaminya, dan itu bertahun-tahun. Hanya mereka sendirian di rumah, perempuan 2, dan dialah mereka berperang bersama Tuhan. Dan ini kekuatan modal untuk mereka hidup ke depan. Karena musuh kita bukan penjahat, tapi setan. Kalau kita bisa mengusir roh-roh setan, ini kekuatan. Nggak usah ke kuburan, bawa, kalau begitu pas Heavy anak saya bawa ke kubur. Kau itu orang bodoh, bukan itu. Tapi anywhere, anytime, we are struggling, kita berjuang, dan kita punya modal. We have gospel. Injil itu menggetarkan dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin.